Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 43. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdegupan. Ia melihat kegarangan aku digagelang dengan ketegangan yang mencengkam. Sementara itu, setelah menyelesaikan persoalan para pengawal yang menyerah, serta menyerahkannya kepada beberapa orang prajurit Singasari yang ada di antara orang-orang Talang Amba, maka Ki Waruju, murid Ki Sarpakuning, Ki Sendawa dan Ki Sanggarana, serta beberapa orang yang lain, telah berada di induk pasukan perang tanding antara aku di Gagelang serta Mahisa Bungalan. Itu benar-benar telah menarik perhatian. Agaknya Mahisa Bungalan telah menempatkan dirinya pada keadaan yang sangat berbahaya itu untuk memenuhi tuntutan sikap jantannya menghadapi aku yang kehilangan akal itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin cepat. Serangan-serangan aku yang sangat berbahaya datang membadai. Sementara Mahisa Bungalan pun telah bertahan dengan cermatnya. Bahkan kemudian serangan-serangan balasannya pun telah menghentak dan mengejutkan aku yang marah itu. Sambaran-sambaran senjata aku berdesing di seputar tubuh Mahisa Bungalan yang berloncatan menghindar dan dengan senjatanya menangkis mengimbangi kecepatan serangan aku. Namun sekali-kali ujung pedang Mahisa Bungalan justru berhasil mematuk di sela-sela gumpalan putih putaran pedang aku di Gagelang itu. Sementara itu, beberapa orang Singasari tengah sibuk mengurus orang-orang yang menyerah. Mereka memperlakukan orang-orang dengan baik, karena mereka mengerti bahwa kesalahan utama terletak pada sikap aku di Gagelang. Karena itu, maka aku di Gagelanglah yang harus memikul tanggung jawab yang paling berat. Tetapi justru oleh kesadaran yang demikian, maka aku di Gagelang telah memilih jalan memintas. Apapun yang dilakukannya, menurut pendapatnya, akhirnya ia akan mati juga. Sehingga karena itu, maka ia memilih jalan terdekat dan yang menurut anggapannya paling terhormat bagi seorang prajurit. Mati di medan perang. Namun Mahisa Bungalan yang masih tetap berpikir jernih itu masih juga berusaha untuk dapat menundukkan aku tanpa membunuhnya. Dengan demikian, Singasari akan mendapat jalur yang lebih dekat pula untuk mengusut siapakah orang-orang di Kediri yang telah melakukan perbuatan yang akan sangat merugikan Singasari. Bahkan akan sangat membahayakan tata kehidupan rakyat Padesan. Dengan cara yang sangat kasar beberapa orang di Kediri itu ingin membuat Singasari menjadi lemah. Tetapi langkah-langkah yang mereka ambil sama sekali tidak menghiraukan tata kehidupan rakyat dan mempertimbangkan masa-masa yang terbentang di hadapan mereka untuk waktu yang panjang. Tetapi Mahisa Bungalan tidak banyak mendapat kesempatan. Serangan-serangan aku melandanya bagaikan debur ombak menghantam batu karang. Berurutan tidak henti-hentinya. Justru karena usahanya untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya, maka Mahisa Bungalan pun seakan-akan telah terdesak. Meskipun serangannya yang berbahaya kadang-kadang berhasil menyusup pertahanan dan putaran pedang aku, namun serangan-serangan itu bukannya serangan-serangan yang dapat membunuhnya. Tetapi berbeda dengan sikap itu, aku benar-benar ingin membinasakan lawannya. Setidak-tidaknya mereka berdua harus mati bersama-sama. Karena itu, maka serangan-serangan akulah yang kemudian seakan-akan menguasai arena, sehingga Mahisa Bungalan lebih banyak bergeser, menghindar dan menangkis serangan lawannya. Ia masih berharap bahwa pada satu saat aku menjadi kelelahan dan perlawanannya akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi perhitungan Mahisa Bungalan itu ternyata keliru. Aku di Gagelang itu tidak segera kehilangan kemampuannya melawan. Bahkan seakan-akan semakin lama ia menjadi semakin garang. Meskipun tubuhnya telah dipenuhi oleh keringat yang bagaikan terperas dari kulitnya, namun ia masih tetap bertempur sebagaimana mula-mula ia turun ke medan. Bahkan oleh gejolak perasaannya, aku itu pun menjadi semakin garang. Mahisa Bungalan sekali-sekali benar-benar terdesak. Tetapi ia masih berusaha untuk menundukkan lawannya tanpa membunuhnya. Namun Mahisa Bungalanlah yang kemudian justru mengalami kesulitan. Ilmu aku itu terlalu tinggi untuk dapat dikuasainya. Bahkan justru karena itu, maka Mahisa Bungalan yang lebih banyak menghindar dan menangkis itu, pada satu kali telah membuat satu kesalahan. Pada saat yang gawat, Mahisa Bungalan masih berusaha untuk menghindari ujung pedang aku yang menusuk ke arah jantungnya. Ketika pedang itu tidak menyentuh sasaran, maka pedang itu telah berputar dan menyambar mendatar. Mahisa Bungalan masih sempat meloncat surut. Namun aku yang marah itu memburunya,
sementara pedangnya terangkat tinggi-tinggi sebelum terayun ke arah dahi Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan melihat satu kesempatan terbuka. Ketika aku mengayunkan pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi tanpa memperhitungkan jarak, maka sebenarnya Mahisa Bungalan dapat memanfaatkan kelengahan aku itu. Jika ia menjulurkan pedangnya sambil meloncat maju, maka ia akan dapat mengenai dada aku yang terbuka. Tetapi ketika Mahisa Bungalan melakukannya, maka tiba-tiba saja ia menjadi ragu-ragu. Pedangnya yang sudah terjulur itu pun ternyata tidak menggapai tubuh lawannya. Namun dalam pada itu, ternyata aku masih sanggup melakukan satu serangan yang berbahaya bagi Mahisa Bungalan. Pedangnya benar-benar terayun mengarah ke dahi lawannya yang ragu-ragu. Mahisa Bungalan terkejut melihat ayunan pedang itu. Dengan tergesa-gesa ia berusaha menangkis ayunan pedang yang dilandasi dengan seluruh kemampuan dan kekuatan itu. Mahisa Bungalan berhasil menangkis serangan itu dan dahinya tidak benar-benar terbelah. Tetapi pedang yang berkisar itu, ternyata masih juga menyentuh pundak Mahisa Bungalan. Terdengar Mahisa Bungalan mengeluh tertahan. Pundaknya telah terkoyak oleh pedang aku meskipun tidak begitu dalam. Namun darah yang hangat telah meleleh dari lukanya itu. Yang terdengar adalah suara tertawa aku. Meskipun pedangnya masih saja berputar, namun ia dapat berteriak nyaring, "Heh anak Singasari yang malang. Kau akan segera terkapar di tanah. Kau mati dalam kesombonganmu, seakan-akan kau akan dapat menjadi pahlawan bagi orang-orang Talang Amba. Tetapi sebelum kau dapat menikmati kesombonganmu, maka kau sudah akan mati karena luka-lukamu." Mahisa Bungalan menggeram. Luka itu memang terasa pedih. Ketika ia memandang wajah aku yang sedang tertawa itu, tiba-tiba saja jantungnya berdentang. Wajah itu seolah-olah bukan lagi wajah aku di Gagelang. Tetapi wajah itu bagaikan wajah iblis yang garang, yang haus tetes-tetes darah segar dari tubuhnya. Tiba-tiba saja Mahisa Bungalan melangkah surut. Dadanya terasa bergejolak semakin dahsyat. Tangannya menjadi bergetar oleh kemarahan yang tertahan. "Iblis ini sudah melukai pundakku," geram Mahisa Bungalan. Sementara itu, aku pun bertempur semakin seru. Ia terasa bahwa kemampuannya memang melampaui kemampuan Mahisa Bungalan sehingga ia selalu dapat mendesaknya dan melukainya. Untuk sesaat Mahisa Bungalan masih berusaha menguasai perasaannya. Meskipun pundaknya terasa pedih, namun ia mencoba untuk melihat satu kepentingan yang besar untuk tetap membiarkan aku di Gagelang itu hidup. Tetapi untuk melawan aku itu tanpa menyentuhnya, ternyata menjadi sangat sulit bagi Mahisa Bungalan. Apalagi sejak ia terluka. Luka itu kadang-kadang bagaikan menggigit. Apalagi di saat ia menyadari bahwa darah yang mengalir itu akan dapat menyusutkan tenaganya dengan cepat. Karena itu, maka akhirnya Mahisa Bungalan itu berkata di dalam hatinya, "Aku memang tidak ingin membunuhnya. Tetapi jika dengan demikian aku sendiri yang akan menjadi korban, maka aku merasa berkeberatan." Dengan demikian, maka sejenak kemudian, Mahisa Bungalan itu pun mengambil keputusan, aku akan bertempur sebagaimana seharusnya aku melayaninya. Jika dengan demikian, orang ini terbunuh, maka hal itu sama sekali tidak akan harapkan. Dengan keputusan itu, maka Mahisa Bungalan pun telah bertempur semakin garang. Ia bergerak semakin cepat, mengimbangi sikap aku yang semakin kasar. Meskipun demikian aku itu masih sempat terkejut ketika ia melihat perubahan sikap Mahisa Bungalan. Ketika kemudian terjadi benturan yang dahsyat, maka terasa tangan aku menjadi pedih. Luka di pundak Mahisa Bungalan membuatnya agak cemas. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan pun bertempur dengan tegang. Darah yang meleleh dari luka itu terasa semakin banyak. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun telah mempergunakan segala kemampuannya. Ketika aku meloncat menusuk ke arah lambungnya, maka Mahisa Bungalan sempat bergeser setapak. Dengan tangkasnya ia menebaskan pedangnya ke arah lambung. Namun aku masih sempat menangkisnya dan memutar pedangnya dan menyerang mendatar. Mahisa Bungalan meloncat surut. Ketika aku memburunya, maka pedang Mahisa Bungalan terjulur lurus, sehingga langkah aku itu pun tertahan. Mahisa Bungalan sudah siap untuk meloncat. Tetapi ternyata ia masih ragu-ragu untuk mengayunkan pedangnya pada saat aku sedang menarik diri. "Gila," geram Mahisa Bungalan, "apa yang telah menahanku? Mungkin ia terluka. Tetapi ia tidak akan mati." Justru pada saat Mahisa Bungalan tercenung itulah, maka dengan kecepatan tinggi, pedang aku mematuk lengan Mahisa Bungalan.
Demikian cepatnya, sehingga Mahisa Bungalan tidak sempat berbuat apa-apa. Mahisa Bungalan terdorong selangkah. Namun agaknya aku yang sudah tidak dapat berpikir jernih itu ingin memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat Mahisa Bungalan merasa betapa pedihnya sengatan pedang aku, maka aku itu telah menyerangnya pula. Pedangnya menyambar mendatar. Tetapi Mahisa Bungalan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya yang sudah diperhitungkan oleh Mahisa Bungalan, sehingga karena itu, maka ia pun dengan tangkasnya telah meloncat menghindar. Namun demikian, luka di lengan Mahisa Bungalan itu telah membuatnya menjadi benar-benar marah. Darah yang telah menitik dari lukanya itu membuatnya bersikap lain. Jika aku berusaha untuk selalu berhati-hati agar aku tidak melukainya, maka akulah yang justru akan menjadi korban dalam pertempuran ini, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Karena itu, maka setelah lukanya terasa semakin pedih, Mahisa Bungalan tidak lagi berusaha menahan dirinya. Apalagi ketika ia menyadari bahwa darahnya yang mengalir itu akan dapat mempengaruhi ketahanan tubuhnya. Semakin banyak darah yang meleleh, maka semakin lemahlah ketahanan tubuhnya itu. Luka di pundak dan lengannya itu selain menyakitkan tubuhnya juga sangat menyakitkan hatinya. Aku tidak akan ragu-ragu lagi, geramnya. Sebenarnya lah bahwa sikap Mahisa Bungalan telah benar-benar berubah. Langkahnya menjadi semakin cepat dan garang. Ia tidak lagi memikirkan apakah aku akan terbunuh atau tidak. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mau mati. Ia harus dapat menyelesaikan pertempuran itu sebelum darahnya terperas habis dari luka-lukanya. Dengan demikian, maka serangan-serangannya pun kemudian telah datang membadai. Ia tidak lagi bertahan dan menghindar, menunggu sampai aku di gagelang itu kelelahan. Karena dengan demikian, yang terjadi adalah justru kesulitan bagi dirinya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, maka ternyata aku di gagelang itu telah mengalami kesulitan yang lebih besar. Jika ia semula merasa berbangga bahwa ia berhasil melukai Mahisa Bungalan, maka kemudian aku itu harus menggeram dan mengumpat-umpat. Ternyata sikap keras yang kemudian ditunjukkan oleh Mahisa Bungalan itu telah membuat aku semakin kehilangan perhitungan. Ketika ujung pedang Mahisa Bungalan kemudian mulai menyentuh tubuhnya, maka aku di gagelang yang dalam kegelapan nalar itu telah menjadi semakin garang. Tetapi nalarnya pun menjadi semakin kabur. Dengan demikian, maka yang dilakukan oleh aku itu kemudian bukan lagi kegarangan ilmu yang tinggi, tetapi sekedar ungkapan kemarahan dan kebingungan yang campur baur dengan keputusasaan. Sementara itu, lawannya adalah seorang senapati muda yang telah terluka dan darahnya telah membasahi kulitnya, sehingga karena itu menjadi semakin lama semakin garang pula. Dalam pada itu, ternyata bahwa Mahisa Bungalan yang mulai terluka, tubuhnya terpengaruh oleh keletihan dan darah yang mengalir telah mempergunakan kemampuannya dalam ilmu pedang sebaik-baiknya. Meskipun kemarahan telah mencengkam jantungnya, tetapi Mahisa Bungalan masih sempat melihat dengan jernih putaran senjata lawannya. Bahkan justru karena luka-lukanya, maka Mahisa Bungalan berusaha agar ia tidak akan kehabisan tenaga sebelum ia berhasil mengalahkan lawannya. Dengan demikian, maka semakin lama akhir pertempuran itu pun menjadi semakin dekat. Mahisa Bungalan yang dengan hati-hati beralaskan segenap kemampuannya, berhasil menguasai aku gagelang yang kehilangan kendali penalarannya itu. Sementara itu, beberapa orang pemimpin Talang Amba dan para senapati dari Singasari pun telah berada di padukuhan itu, sementara orang-orang yang datang dalam pakaian petani dan menggabungkan dirinya dengan orang-orang Talang Amba telah menguasai semua orang gagelang yang menyerah. Dengan tegang mereka menyaksikan bagaimana Mahisa Bungalan yang telah terluka berusaha menguasai lawannya. Namun Mahisa Bungalan tidak lagi terikat kepada keinginannya untuk menangkap aku dalam keadaan hidup, apalagi setelah terasa pengaruh dari luka-lukanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kadang-kadang harus menahan nafasnya. Bahkan pada saat-saat tertentu, Mahisa Pukat hampir tidak dapat mengendalikan diri lagi. Namun setiap kali ia bergeser terlalu maju, Mahisa Murti telah menggamitnya dan kemudian menariknya mundur beberapa langkah. Tetapi darah yang meleleh dari luka-luka di tubuh kakaknya, membuat Mahisa Pukat benar-benar gelisah. Tempur dengan tegang. Darah yang meleleh dari luka itu terasa semakin banyak. Namun, ternyata kemudian bahwa ujung pedang Mahisa Bungalan telah berhasil menyusup di antara ayunan pedang lawannya. Dengan tusukan lurus, Mahisa Bungalan berhasil menyentuh langsung dada aku di gagelang. Aku itu menggeram. Selangkah ia meloncat mundur.
Dengan sorot mata yang menyala ia mengacukan pedangnya sambil berkata, "Kau gila. Kau berani menyentuh tubuhku dengan ujung pedang? Heh, apakah kau, apa hukumannya?" Mahisa Bungalan tidak lagi ingin melayani sikap yang gila itu. Dengan geram ia menjawab, "Menyerahlah, atau aku akan membunuhmu." Tetapi yang terdengar adalah suara aku yang rasa-rasanya sudah berubah di sela-sela tertawanya, "Kau sudah terluka anak manis. Meskipun kau seorang senapati dari Singasari. Tetapi ternyata kau tidak mampu lagi melawanku." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi sekali lagi pedangnya telah menyentuh tubuh aku di pundaknya. Tubuh aku itu terdorong surut. Namun Mahisa Bungalan tidak memberinya kesempatan lagi. Sekali lagi Mahisa Bungalan meloncat dengan pedang terjulur. Aku Gagelang masih berusaha menangkisnya. Tetapi ternyata bahwa ujung pedang Mahisa Bungalan itu sekali lagi mematuk dada, sehingga sekali lagi aku terdorong surut. Luka di dadanya itu membuatnya mengeluh kesakitan. Namun kemudian terdengar ia berteriak, "Anak iblis! Aku bunuh kau!" Mahisa Bungalan yang marah karena luka-luka di tubuhnya melihat satu kesempatan. Aku yang semakin lemah itu tidak segera sempat memperbaiki kedudukannya dan mempersiapkan pedangnya. Karena itu, maka sekali lagi Mahisa Bungalan mendapat kesempatan. Ia pun segera mengangkat pedangnya untuk menebas ke arah leher lawannya. Aku yang berusaha memperbaiki keadaannya itu tidak sempat berbuat banyak ketika Mahisa Bungalan meloncat mendekat dengan pedang terayun. Jika pedang itu kemudian menebas leher aku, maka Mahisa Bungalan akan segera mengakhiri pertempuran. Tetapi sekali lagi, Mahisa Bungalan merasa seakan-akan sesuatu telah menahan tangannya. Pedangnya yang telah terangkat itu telah tertahan oleh satu kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Rasa-rasanya ia tidak dapat mengayunkan pedang itu dan memenggal leher lawannya, meskipun kemarahan yang tiada taranya telah menghentak-hentak di dalam dadanya. Karena itu, maka pedang yang sudah terangkat itu tidak juga terayun. Mahisa Bungalan justru telah meloncat surut sambil memperhatikan keadaan lawannya. Aku Gagelang masih terhuyung-huyung. Luka di dadanya mengalirkan darah yang membasahi tubuhnya. Tetapi aku itu masih berteriak, "Jangan lari anak iblis. Jika kau takut menghadapi aku di Gagelang, maka berlututlah. Aku akan memenggal kepalamu dan semua pemimpin kabuyutan Talang Amba pun akan mengalami nasib yang sama." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi sesuatu terasa semakin bergejolak di dalam dadanya. Darah di tubuh aku itu membuatnya menjadi ngeri, meskipun tubuhnya sendiri juga sudah basah oleh darah. Ketika aku itu dengan terhuyung-huyung melangkah maju, Mahisa Bungalan justru melangkah surut. Bukan saja Mahisa Bungalan yang menjadi ngeri. Aku yang sudah bermandikan darah dan tidak lagi mampu berdiri tegak itu masih juga tertawa sambil berkata, "Ayo senopati muda yang perkasa dari Singasari yang besar. Marilah kita selesaikan pertempuran ini dengan jantan. Tetapi jika kau tidak berani lagi bertempur dalam perang tanding, maka perintahkan prajurit-prajuritmu untuk mengeroyok aku." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Dipandanginya saja aku yang sudah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya karena darahnya yang mengalir dari tubuhnya. Tetapi aku itu masih berteriak, "Ayo, menyerahlah. Jangan ingkar dari kenyataan bahwa tubuhmu telah merah oleh darah." Mahisa Bungalan memang tidak dapat ingkar dari kenyataan itu. Tubuhnya memang sudah merah pula oleh darah. Tetapi ia masih memiliki kekuatan dan kemampuannya, meskipun sudah menjadi susut. Tetapi tidak secepat susutnya tenaga aku dari Gagelang itu. Dalam keadaan yang demikian, maka setiap mata menjadi tidak berkedip karenanya. Kedua orang yang berperang tanding itu sudah sama-sama terluka. Darah telah memerahi tubuh masing-masing dan nampaknya tangan mereka pun telah menjadi gemetar pula. Namun sebagian besar dari mereka pun melihat, bagaimana Mahisa Bungalan menarik tangannya yang sudah hampir terayun menebas leher aku yang sudah tidak berdaya itu. Dengan demikian, maka mereka dapat menilai apa yang sebenarnya tersirat di hati Mahisa Bungalan. Meskipun kemarahan yang tidak terkatakan telah menghantam jantungnya, tetapi ia bukan pembunuh yang tidak terkendali menghadapi lawannya yang sudah tidak berdaya. Tetapi sementara itu, adalah di luar kemampuan Mahisa Bungalan untuk menjaga agar ujung pedangnya tidak membahayakan jiwa lawannya. Apalagi setelah ia sendiri terluka. Maka menurut perhitungan Mahisa Bungalan, ia tidak ingin mati karena ia terlalu berhati-hati menghadapi lawannya agar ia tidak melukainya.
Dalam kebimbangan itu Mahisa Bungalan melihat aku yang menjadi semakin lemah itu melangkah maju. Sambil menyeret kakinya aku itu tiba-tiba saja telah bertelekan pada pedangnya. Ia benar-benar sudah kehilangan kesadarannya, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya, ia sudah tidak teringat lagi bahwa yang ada di tangannya itu adalah pusakanya. Bukan sebatang tongkat penjalin. Namun sementara itu, agaknya aku telah benar-benar tidak mampu menahan dirinya sendiri. Ketika ia melangkah semakin mendekati Mahisa Bungalan, maka tiba-tiba saja tubuhnya telah bergetar. Nafasnya menjadi terengah-engah dan matanya menjadi semakin merah. Aku dari gagelang itu tertegun. Tetapi rasa-rasanya matanya menjadi berkunang-kunang. Ketika ia kemudian benar-benar kehilangan keseimbangannya, maka hampir saja aku itu terjatuh. Namun untunglah, bahwa pengawalnya yang telah menyerah lebih dahulu sempat meloncat mendekatinya dan menangkapnya, sehingga aku itu tidak terbanting jatuh di tanah. Tetapi ketika pengawalnya itu perlahan-lahan meletakkan tubuh aku itu di tanah, maka tiba-tiba saja aku itu pun mengumpat, pengecut, pengkhianat. Jangan sentuh aku. Bukankah kau sudah kehilangan sifat kejantananmu dan menyerahkan diri sekedar untuk mendapatkan pengampunan dan tidak mati di peperangan ini, usaha untuk meronta dan melepaskan diri, jangan sentuh aku pengkhianat. Tetapi ingat, kau dapat tetap hidup sekarang ini. Tetapi besok kau akan mendapatkan kematianmu dengan cara yang lebih buruk. Kau akan digantung di alun-alun. Mungkin hamba akan digantung di alun-alun Singasari. Tetapi dasar penyerahan hamba adalah untuk mengurangi jumlah kematian di peperangan ini meskipun hamba sendiri tidak akan dapat menghindari kematian, bahkan di tiang gantungan sekalipun. Tutup mulutmu pengecut. Jangan sentuh aku, teriak aku. Namun ia pun kemudian menyeringai sambil berdesah, oh, sakitnya tubuhku. Pengawalnya itu masih tetap berusaha untuk menahannya tetapi sekali lagi aku meronta dengan tenaganya yang semakin lemah. Tetapi suaranya masih tetap garang, cepat. Lepaskan aku. Jangan kau kotori tubuhku dengan pengkhianatanmu itu. Biar tubuhku tetap bersih sebagaimana seorang pahlawan yang gugur di peperangan. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan telah menggetarkan perasaan aku, jika aku merasa menjadi seorang pahlawan, maka apakah yang sebenarnya aku perjuangkan selama ini? Aku itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berdesah, pertanyaan yang gila, tetapi tiba-tiba ia berteriak, Kediri memang harus bangkit. Tumapel yang sombong dengan menamakan diri Singasari harus dilenyapkan dan dikembalikan sebagaimana seharusnya. Keturunan perempuan Panawijen itu tidak berhak memerintah tanah ini. Itukah alasan perjuanganmu sehingga kau pasrahkan dirimu untuk menjadi bebanten? Terdengar pertanyaan itu pula. Cukup. Jangan bayangi kematianku dengan pertanyaan-pertanyaan yang gila itu. Aku sudah memperjuangkan hak atas tanah ini bagi Kediri, teriaknya pula. Namun nafasnya pun kemudian menjadi terengah-engah. Kenapa kau memilih Kediri dari Singasari? Bertanya suara itu pula. Gila. Kau gila. Aku adalah keturunan Kediri yang merasa ikut berhak pula atas kekuasaan Kediri atas tanah ini, jawab aku. Tetapi siapakah pangeran yang telah ikut serta dalam pertempuran ini, tetapi kemudian meninggalkan medan? Terdengar pertanyaan pula. Aku mencoba memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi matanya telah menjadi semakin kabur. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Apalagi aku itu masih juga berusaha melepaskan diri dari tangan pengawalnya yang dianggapnya telah berkhianat. Sehingga dengan demikian, maka darah pun bagaikan terperas dari tubuhnya. Dengan demikian aku tidak berhasil melihat dengan jelas, siapakah yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gila itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang berusaha untuk memancing keterangan aku pada saat-saat yang gawat itu pun akhirnya merasa bahwa ia tidak akan berhasil mendapatkan keterangan apapun juga. Ternyata aku yang sudah sangat lemah itu pun menjawab, kau kira aku mau berkhianat terhadap pangeran itu? Mahisa Bungalan tidak bertanya lagi. Tubuhnya sendiri terasa menjadi semakin lemah. Dalam saat yang demikian, Mahisa Bungalan telah memanggil tabib yang mengikuti pasukan Singasari yang telah menyamar sebagaimana orang-orang Talang Amba itu. Kalanya, lihat aku itu. Apakah mungkin untuk diselamatkan jiwanya? Aku memerlukannya. Tabib itu pun bergeser mendekatinya.
Namun ketika ia meraba pergelangan tangan aku, maka ia pun kemudian dengan serta-merta menempelkan telinganya ke dada aku itu. Namun tabib itu pun kemudian menggeleng. Katanya, aku sudah meninggal. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia merasa bahwa ia telah membunuh aku Gagelang meskipun ia sudah berusaha untuk menghindari kematian itu. Bukan maksudku, desis Mahisa Bungalan. Tetapi tabib itu berkata, sekarang, lukamu sendiri memerlukan pengobatan. Senopati. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya memang terasa semakin lemah. Luka-lukanya menjadi sangat pedih. Tetapi pertempuran di Kabuyutan Talang Amba itu sudah berakhir. Aku yang telah meninggal di dalam pertempuran itu pun kemudian telah diserahkan kepada pasukan Gagelang yang semula berpihak kepada orang-orang Talang Amba. Merekalah yang untuk sementara harus menampung semua tugas aku yang terbunuh itu. Mahisa Bungalan yang lemah itu pun kemudian berkata kepada Senopati yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba itu, sebelum Singasari dapat mengambil sikap selanjutnya, kaulah yang bertanggung jawab. Apakah Senopati tidak akan singgah ke Gagelang? Bertanya Senopati itu. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Ada beberapa pertimbangan, apakah sebaiknya ia singgah atau tidak. Dalam pada itu, Senapati Gagelang yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba itu pun berkata, sebaiknya Senapati Mahisa Bungalan dan pasukan Singasari yang ada di Talang Amba singgah meskipun untuk waktu yang singkat di Gagelang. Dengan demikian, maka kedudukanku dapat diyakini oleh para pengawal yang sekarang tidak ada di sini. Yang terjadi bukannya sekedar permainan kami. Tetapi benar-benar satu peristiwa yang telah membuat Gagelang menjadi berantakan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Tetapi tentu belum hari ini. Aku memerlukan waktu untuk mengobati luka-lukaku dan beristirahat barang sehari. Aku akan menunggu, berkata Senapati itu, sehari ini aku akan tinggal di Talang Amba. Sementara itu, kami berharap bahwa besok kami akan dapat kembali bersama pasukan Singasari serta membawa tubuh aku di Gagelang. Mahisa Bungalan tidak berkeberatan. Ia mengerti bahwa Senapati di Gagelang itu tidak menginginkan terjadi salah paham dengan pasukan pengawal Gagelang yang tidak ikut pergi ke Talang Amba. Karena itulah, maka ternyata para pengawal di Gagelang itu telah bermalam di Talang Amba. Tetapi bukan berarti bahwa mereka dapat beristirahat sepenuhnya. Pada malam hari mereka telah menyelenggarakan mayat para pengawal yang terbunuh di peperangan, sebagaimana orang-orang Talang Amba pun melakukannya pula. Selain itu maka mereka pun telah mengumpulkan pula kawan-kawan mereka yang terluka, untuk mendapat perawatan dan pengobatan seperlunya. Dalam pada itu Mahisa Bungalan sendiri memerlukan pengobatan atas luka-lukanya yang cukup parah. Meskipun demikian Mahisa Bungalan masih dapat mengatasi keadaannya. Setelah mendapat pengobatan maka Mahisa Bungalan masih dapat memeriksa pasukan Singasari yang ada di medan yang semula mereka telah mengenakan pakaian petani kebanyakan sehingga mereka disangka benar-benar orang Talang Amba. Orang-orang Gagelang yang telah tertawan masih juga ada yang mengumpat. Kepada kawan yang berada di dekatnya ia berkata, ternyata tikus-tikus buruk itu adalah prajurit-prajurit Singasari. Apakah kau baru tahu sekarang ini? Bertanya kawannya. Pengawal yang pertama tidak menjawab. Tetapi masih terdengar ia mengumpat kecil. Demikianlah, maka Talang Amba telah benar-benar menjadi sibuk. Orang-orang Talang Amba tidak henti-hentinya menyalakan perapian untuk memasak, karena mereka yang berada di Talang Amba, apakah mereka kawan atau lawan yang sudah tertawan memerlukan makan dan minum sekadarnya. Sementara itu, maka telah dilangsungkan pula pertemuan antara para pemimpin Talang Amba yang disaksikan oleh para senapati dari Gagelang yang berpihak kepada Talang Amba dan para senapati. Dengan mantap maka Talang Amba telah menentukan siapakah yang akan menggantikan buyut Talang Amba yang telah meninggal. Aku mohon. Maaf bahwa pada satu saat aku menjadi kehilangan, berkata Ki Senapati. Kita telah melupakannya sekarang, jawab Ki Sanggarana, yang kita hadapi sekarang adalah kemungkinan-kemungkinan mendatang yang lebih baik bagi Talang Amba. Ki Sendawa mengangguk-angguk. Namun Ki Sendawa itu merasa bahwa ia telah menebus kesalahan yang dibuatnya sehingga dadanya telah menjadi lapang. Sementara itu, Ki Waruju, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menjadi saksi apa yang telah terjadi di Talang Amba di samping para prajurit Singasari. Atas nama orang-orang Talang Amba, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berkata Ki Sanggarana.
Segalanya memang sudah menjadi kewajiban kami, jawab Mahisa Bungalan. Lalu, akulah yang wajib mengucapkan terima kasih kepada para pengawal Gagelang yang tetap berpegang teguh kepada paugeran seorang prajurit. Tanpa mereka, maka kita tidak akan berhasil memaksa orang-orang Gagelang yang lain menyerah. Yang kami lakukan sama sekali tidak berarti, jawab Senapati Gagelang yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba. Demikianlah, maka keadaan di Talang Amba pun telah menjadi pasti. Juga Gagelang pun telah tersingkap, bahwa justru aku Gagelang sendirilah yang telah membuat satu permainan yang sama sekali tidak menarik dan telah menjatuhkan korban yang tidak sedikit. Namun dalam pada itu, maka Singasari harus mengarahkan perhatiannya kepada Kediri. Ada beberapa orang yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Agaknya mereka adalah sekelompok pemimpin di Kediri yang tidak mau melihat kenyataan tentang hubungan antara Kediri dan Singasari. Mereka adalah orang-orang yang masih merindukan kebesaran Kediri sebagaimana sebelum dikalahkan oleh Tumapel, tanpa melihat satu kenyataan bahwa yang ada kemudian adalah satu kesatuan antara Kediri dan Singasari. Demikianlah, saat-saat istirahat yang pendek itu ternyata cukup berarti bagi Mahisa Bungalan, tubuhnya serasa menjadi segar setelah ia mendapat pengobatan yang baik. Luka-lukanya tidak lagi berdarah. Meskipun ia masih memerlukan beberapa hari untuk menyembunyikan seluruh luka-lukanya, namun luka-lukanya itu tidak menghalanginya untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya di hari berikutnya. Mahisa Bungalan tatah bersiap bersama pasukan Singasari untuk pergi ke Gagelang, memenuhi permintaan Senapati Gagelang yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba, agar tidak terjadi salah paham dengan para pengawal yang tidak ikut pergi ke Talang Amba. Jika mereka menganggap bahwa Senopati yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba itu sebagai pengkhianat, maka persoalannya akan berkisar. Dan pasukan Gagelang itu sekali lagi akan saling bertempur di antara mereka. Dalam pada itu, maka seluruh pasukan Singasari yang sedang berada di Talang Amba itu ternyata telah mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Tidak sebagaimana mereka pakai pada saat mereka membawakan diri dengan orang-orang Talang Amba. Karena itu, maka pasukan Singasari yang meninggalkan Talang Amba itu telah berbaris dalam kelengkapan kebesaran sepasukan prajurit Singasari. Mahisa Bungalan dan kedua orang senopati yang datang bersamanya ke Talang Amba ikut pula dalam pasukan itu. Mahisa Bungalanlah yang akan memberikan penjelasan tentang keadaan yang telah berkembang di Talang Amba. Namun dalam pada itu, sekelompok kecil pasukan Singasari telah ditinggalkan di Talang Amba untuk mengawasi para tawanan yang kelak akan dibaca ke Singasari. Para tawanan itu memang tidak akan dibawa ke Gagelang untuk menghindari perasaan yang kurang mapan, karena bagaimanapun juga orang-orang Gagelang akan mempunyai penilaian tersendiri kepada sanak kanangnya. Para prajurit Singasari itu akan mendapat bantuan dari anak-anak muda Talang Amba dalam tugas mereka mengamati para tawanan. Sementara Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Ki Waruju tinggal pula untuk sementara di Talang Amba. Demikianlah, maka iring-iringan pasukan Singasari dan Gagelang telah meninggalkan Talang Amba menuju ke Gagelang. Di sepanjang perjalanan mereka, orang-orang menyaksikan dengan kagum. Tetapi terbersit juga berbagai pertanyaan di hati mereka. Ketika pasukan itu berangkat, maka yang mereka saksikan hanyalah pasukan Gagelang semata-mata dalam jumlah yang besar. Tetapi kini pasukan Gagelang itu menjadi jauh susut, sementara pasukan Singasari telah ikut pula dalam barisan itu. Ketika pasukan itu kemudian mendekati Gagelang, maka Mahisa Bungalan menjadi sangat berhati-hati. Diletakkannya pasukan Gagelang di ujung pasukan. Namun Mahisa Bungalan telah berpesan kepada Senopati yang memimpin pasukan Gagelang itu, agar tetap berhati-hati. Mungkin sudah ada berita yang mendahului kehadiran kita di sini, berkata Mahisa Bungalan, mungkin berita itu benar, tetapi mungkin pula tidak. Karena itu kita harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin dapat terjadi. Senopati Gagelang itu menyadari. Pasukan Gagelang memang sudah terbagi, sementara mereka tidak tahu dengan pasti, apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh aku. Sebagian dari para pengawal di Gagelang hanya berpegang kepada kesetiaan saja kepada aku tanpa mengetahui persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Gagelang dalam hubungannya dengan Kediri dan Singasari. Tetapi untunglah, bahwa sebelum pasukan Gagelang berangkat, Senopati yang berpihak kepada orang-orang Gagelang itu telah meninggalkan beberapa orang petugas yang terpercaya untuk memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya. Bahkan sebagian dari pengawal yang ditinggalkan itu telah tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh Senopati Gagelang dan pasukannya untuk berpihak kepada orang-orang Talang Amba.
Karena itulah agaknya, maka ketika Ki Waruju dan Ki Sanggarana keluar dari bilik tahanan mereka, seorang pengawal sama sekali tidak mengambil tindakan apapun juga. Demikianlah, ketika pasukan Gagelang dan Singasari itu memasuki kota Gagelang, memang timbul ketegangan. Seorang senopati yang diserahi tugas menjaga pusat kedudukan Pakuan Gagelang itu ternyata telah bersiap-siap pula menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Ia memang sudah mendengar apa yang terjadi di medan. Tetapi senopati itu masih belum jelas mendengar persoalan yang sebenarnya. Namun demikian kehadiran pasukan Singasari yang kuat itu memang harus mendapat pertimbangan sebaik-baiknya. Karena itu, maka pasukan yang memasuki Gagelang itu harus berhenti sebelum mereka sampai ke alun-alun. Senopati yang menunggui kota itu pun telah minta kepada pasukan yang datang itu untuk memberikan penjelasan. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan telah minta untuk berbicara dengan dihadiri oleh senopati yang memimpin pasukan yang berpihak kepada orang-orang Talang Amba dan senopati yang berada di kota Gagelang, maka Mahisa Bungalan pun memberikan penjelasan sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi. Karena itu, maka aku telah mengambil satu sikap, berkata Mahisa Bungalan, atas nama kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemimpin pemerintahan di Singasari. Maka aku telah menunjuk senopati yang telah mengambil satu sikap yang tepat pada saat aku Gagelang mengalami gangguan batin dalam tugasnya, yang sayang sekali harus ditebus dengan jiwanya, untuk sementara memerintah Pakuan ini. Pada saat yang pendek maka pimpinan pemerintahan di Singasari tentu akan segera menentukan langkah-langkah berikutnya. Ternyata dengan penjelasan Mahisa Bungalan, maka tidak ada pihak yang masih ragu-ragu untuk menerima keadaan itu. Para senopati dan pimpinan pemerintahan di Pakuan Gagelang dapat mengerti dan memahami sikap Mahisa Bungalan itu. Meskipun untuk sementara pemerintahan di Gagelang akan merasa terguncang, tetapi lambat laun pemerintahan itu akan segera pulih kembali. Sementara itu Singasari akan dapat memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Ternyata bahwa untuk 1-2 hari Mahisa Bungalan masih harus berada di Gagelang untuk membantu senopati yang akan memangku tugas aku Gagelang. Dengan sisa tenaga yang ada, maka Gagelang harus melengkapi dirinya. Bagaimanapun juga Gagelang harus tetap menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi. Tidak mustahil bahwa ada pihak lain yang ingin mempergunakan keadaan yang parah itu untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan mungkin akan dilakukan tindak kejahatan tanpa menghiraukan keadaan yang sesungguhnya terjadi di Gagelang yang diselubungi suasana prihatin. Untuk menjaga segala kemungkinan, selagi Mahisa Bungalan dan pasukannya masih ada di Gagelang, maka telah dipanggil anak-anak muda yang bersedia menjadi pengawal. Meskipun sebagian besar dari mereka masih belum memiliki bekal yang cukup, namun dengan bekerja keras, maka anak-anak muda itu akan segera dapat mengisi kekosongan, karena pengawal Gagelang yang ada telah jauh menjadi susul. Sementara itu agaknya langkah lain telah diambil pula. Senopati yang memegang pimpinan untuk sementara di Gagelang telah setuju untuk memilih di antara para pengawal yang tertawan dan tidak menghukumnya dan bahkan mengembalikan mereka pada kedudukannya sebagai pengawal, karena yang telah mereka lakukan di Talang Amba sama sekali bukan karena kesadaran mereka untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, di Talang Amba pun telah terjadi kesibukan tersendiri. Ki Sanggarana yang sudah disetujui oleh beberapa pihak untuk menggantikan kedudukan Ki Buyut telah mengambil langkah-langkah yang penting pula. Ki Sendawa yang semula menentangnya dan menginginkan kedudukan itu, telah menyadari keadaannya dan bahkan membantu Ki Sanggarana menyelesaikan persoalan yang rumit, justru pada saat-saat Talang Amba memasuki satu masa yang menentukan untuk waktu yang panjang di hari depan. Kita harus mampu melupakan segala persoalan yang pernah tumbuh di antara kita, berkata Ki Sanggarana kepada anak-anak muda di Talang Amba. Di antara mereka terdapat anak-anak muda yang semula berpihak kepada Ki Sendawa dan yang lain berpihak kepada Ki Sanggarana. Lalu, di hadapan kita terbentang tugas yang maha berat. Bukan saja mengatasi kesulitan batiniah yang tumbuh di hati kita masing-masing, tetapi kita harus meyakini bahwa daerah ini telah menjadi sasaran tindakan yang licik. Kita harus selalu ingat tentang sikap Ki Sarpakuning yang ingin membenturkan kekuatan-kekuatan yang ada di Talang Amba ini untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika ia berhasil mendapatkan wewenang untuk menebang hutan di lereng bukit, maka ia tentu akan mendapatkan upah yang sangat besar. Sementara itu, di kemudian hari Talang Amba akan menjadi daerah yang kering dan gersang. Sementara banjir yang besar selalu melanda dan menghanyutkan tanah yang mengandung kesuburan di atas daerah kabuyutan ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan menjadi semakin sulit.
Ki Waruju yang mendengar penjelasan itu menyambung, jika hal seperti itu terjadi di banyak daerah di Singasari, maka seperti yang diharapkan oleh sementara orang yang tidak setuju dengan pemerintahan Singasari, maka daerah Singasari akan mengalami bencana di masa mendatang. Anak-anak muda Talang Amba itu mengangguk-angguk. Hutan di lereng bukit itu semakin menarik perhatian mereka justru setelah terjadi persoalan di dalam tubuh mereka sendiri. Hutan itu semula sama sekali tidak mereka hiraukan. Hutan itu ada di lereng bukit tanpa mereka kehendaki. Hutan itu begitu saja sudah ada di sana. Bahkan umurnya jauh lebih tua dari umur mereka. Namun tiba-tiba hutan itu telah menjadi pusat perhatian. Demikianlah, justru karena keinginan mereka untuk melihat hutan itu dari segala sisinya, maka pada hari berikutnya beberapa orang anak muda bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendaki lereng bukit dan memasuki hutan yang hijau lebat. Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang di antara mereka berkata, inilah hutan itu. Ya, jawab yang lain, hutan yang bukan saja menjadi sasaran ketamakan Kisar Pakuning. Tetapi karena kegagalannya, maka aku di Gagelang telah mengambil alih persoalannya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Hutan itu memang tidak memiliki hal-hal yang dapat menumbuhkan perhatian secara khusus. Hutan itu adalah satu daerah yang jarang dilalui dan bahkan tersentuh kaki manusia. Sehingga akhirnya hutan itu menjadi pusat perhatian manusia di sekitarnya. Apa yang dapat kita lakukan dengan hutan ini? Bertanya salah seorang anak muda. Kita tidak akan berbuat apa-apa, jawab Mahisa Murti, tetapi kita harus menyelamatkannya. Karena dengan demikian kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan keturunan kita. Anak-anak muda itu memahaminya. Karena itu, tiba-tiba hutan itu menjadi sesuatu yang lain dari tanggapan mereka sebelumnya. Hutan yang hijau yang membentang di lereng bukit itu, rasa-rasanya menjadi sangat cantik. Udara di lembah itu terasa semakin segar. Tanah yang lembab di bawah pepohonan raksasa itu memberikan warna harapan bagi hijaunya sawah di bawah bukit. Dengan demikian, maka anak-anak muda itu pun tidak lagi menganggap hutan itu sebagai daerah yang tidak perlu mendapat perhatian. Jika mereka semula menganggap bahwa hutan itu tidak memberikan apapun juga kepada mereka, selain tempat untuk berburu binatang buas, maka kemudian mereka pun merasa diri mereka menjadi akrab dengan hutan itu. Mereka mulai menyadari bahwa air yang mengalir di kotak-kotak sawah mereka adalah air dari hutan itu. Sehingga dengan demikian, maka hutan itu pula lah yang telah memberikan makan dan minum bagi seisi kabuyutan Talang Amba. Dalam pada itu, maka kehidupan di Talang Amba pun telah menjadi wajar kembali. Tidak ada lagi bekas-bekas pertentangan yang telah terjadi di antara mereka. Tidak lagi terdapat bekas-bekas luka karena tingkah laku Kisar Pakuning dan aku dari Gagelang. Sementara itu di Gagelang pun keadaan telah hampir pulih pula meskipun masih ada beberapa orang yang ditawan, dan bahkan ada di antara mereka yang harus dibawa ke Singasari, namun persoalannya sudah dapat dimengerti oleh rakyat Gagelang. Mereka telah mengetahui duduk persoalannya. Dan mereka pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi ala aku di Gagelang yang sebelumnya mereka anggap sebagai orang yang paling baik yang mereka kenal. Mahisa Bungalan yang telah menyelesaikan tugasnya di Talang Amba dan Gagelang pun telah kembali pula ke Singasari dengan membawa laporan yang terperinci tentang segala peristiwa yang telah terjadi. Namun untuk sementara Singasari pun tidak tergesa-gesa menetapkan seorang aku yang baru. Senopati yang untuk sementara melakukan tugas-tugas seorang aku itu akan diamati dengan seksama. Jika ia berhasil melakukannya dengan baik, maka Singasari menganggap bahwa tidak perlu mengangkat orang lain yang baru sama sekali bagi Pakuan Gagelang. Namun dalam pada itu, Singasari menganggap perlu untuk mengamati perkembangan Kediri untuk selanjutnya. Ternyata masih ada orang-orang Kediri yang menentang kekuasaan Singasari dan berusaha untuk menumbangkannya. Satu hal yang sulit untuk dihapuskan sama sekali, berkata Mahisa Agni pada satu saat ketika ia berbincang dengan Mahisa Bungalan, Witantra dan Mahendra. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, para bangsawan di Kediri masih tetap mengenang masa jaya mereka. Pada suatu saat Kediri adalah satu kerajaan yang besar. Mereka tentu tetap merasa berhak aus kekuasaan yang turun-temurun. Ken Arok yang bergelar Sang Amurwa Bumi, menurut mereka, adalah orang yang sama sekali tidak berhak menurunkan kekuasaan bagi tanah ini. Karena itu, usaha untuk melenyapkan Singasari itu masih akan berkepanjangan. Tetapi kita tidak berhasil mendapat keterangan tentang seorang pangeran yang telah berada di Gagelang, berkata Witantra kemudian.
Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Pengawal aku yang paling dipercaya itu pun tidak mengenal nama yang sebenarnya dari pangeran yang membayangi kekuasaan aku di Gagelang itu. Di Gagelang pangeran itu kadang-kadang berwujud sebagai seorang juru taman, namun kadang-kadang seorang pengawal yang berpengaruh meskipun tidak memegang pasukan, berkata Mahisa Bungalan. Apakah pengawal yang terdekat dari aku itu tidak mengetahuinya bahwa ia seorang pangeran? Bertanya Witantra. Nampaknya ia mengetahui. Dalam setiap pemeriksaan, ia pun mengakui bahwa ia mengetahui tentang pangeran itu. Tetapi nama yang dikenalnya tidak diyakininya bahwa nama itu adalah nama pangeran itu yang sebenarnya. Karena ternyata nama yang disebutkan itu memang tidak ada di dalam urutan nama para pangeran di Kediri sekarang ini, jawab Mahisa Bungalan. Bersambung ke bab 44.